Halo Metalurgis, aku Kamti, selamat datang di Metal Podcast. Oke Metalurgis, hari ini Metal kedatangan teman-teman dari Angkatan 2020 dan 2021 dari perwakilan dari Asisten Laboratorium Kimia dan Korosi. Ada Rifandi dari Angkatan 2020 dan ada Keisha dari Angkatan 2021. Halo. Bosan banget gue liat muka mereka. Bosan gue juga liat dulu. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi soal laboratorium kimia dan korosi ya. Mungkin masih ada teman-teman angkatan baru atau mungkin nanti yang akan mendaftar nih mencari informasi tentang laboratorium di jurusan kita. Mungkin kalian bisa ceritain dulu secara singkat apa sih laboratorium kimia dan korosi? Apa sih yang dipelajarin atau dipraktekkan di sana? Nah, aku jawab ya. Jadi di laboratorium kimia dan korosi ini kita belajar tentang kimia dasar, kimia analitik, terus juga ada praktikum korosi dan praktikum perlindungan logam kayak gitu. Nah, di praktikum kimia dasar dan kimia analitik biasanya kita bikin larutan, terus kita ada titrasi, terus ada juga electroplating sama anodisasi. Nah, electroplating ini juga bisa sebagai perlindungan logam juga. Nah, kalau di korosi juga mungkin sekarang lagi berjalan ya. Boleh sama Keisha aja kali ya jelasinnya. Apa tuh korosi apa tuh? Karena kita ini di jurusan metalurgi ya, alias jurusan yang dimana kimia itu merupakan suatu hal yang sangat pasti kita pelajari kan, sangat intens, dimana kita belajar kimia dasar dan korosi. Nah, korosi sendiri kan merupakan proses yang bereaksi secara kimiawi. Nah, jadi kita nanti ada praktikum korosi yang detailnya itu tentang bagaimana suatu logam itu bereaksi secara kimia. Akan kita kaji di situ bagaimana proses-prosesnya terjadi dan berapa lamanya korosi itu terjadi. Terus kemudian ada praktikum perlindungan logam, gimana cara kita untuk memproteksi logam tersebut dari korosi. Jadi belajar dulu korosinya, kerusakan logamnya, baru ke perlindungannya. Ya betul. Jadi seperti kita tuh seperti dokter di sini ya. Jadi Kenapa dokter? menganalisa penyakit pada logam. Kita kan akan menganalisa ada korosi seperti apakah yang terjadi pada lingkungan-lingkungan tertentu gitu. Tapi kepikiran gak sih ngapain kita pelajarin korosi di logam? Iya betul ya. Tapi sepertinya kita tuh semacam dokter sebenarnya di sini. Emang kan kita juga metalurgi tuh kita disebut juga dokter logam gitu. Makanya kita mempelajari korosi tuh untuk menghindari dari umur pakai dari si logamnya tersebut, terus cara kita pemakaiannya kayak gimana untuk mempertahankan dari sisa pemakaian dari si logamnya tersebut kayak gitu. Oke, kalau sekarang nih untuk di laboratorium Kimkor atau kimia dan korosi ada alat apa aja nih yang ada di lab? Nah, yang kita punya itu sekarang tuh ada alat pengujian yang namanya tuh potentiodinamik. Nah, potentiodinamik ini adalah alat uji yang menggunakan polarisasi untuk mengetahui laju korosi dari sebuah material. Nah, ada juga di sini tuh ada yang namanya pengasaman garam. Nah, pengasaman garam ini kita bisa lihat dari korosi yang terjadi dari pH tertentu, dan ada juga nih closed flow loop system. Itu kita bisa mensimulasikan beberapa lingkungan, seperti ada lingkungan air laut, ada lingkungan di pipe. Berarti lebih ngikutin untuk di lapangan ya, perpipaan di lapangan. Iya. Oke. Kalau untuk penggunaan alat-alat di laboratoriumnya nih, apakah semua praktikan atau mahasiswa yang ingin pengujian tuh mengoperasionalkan sendiri atau oleh asisten? Nah, biasanya tuh ada yang sama asisten, juga ada yang operasional sama sendiri. Kalau yang sendiri apa tuh? Sendiri dulu. Nah, yang kalau sendiri tuh biasanya ada stress corrosion cracking, terus itu tergantung dari cara dia buat mau parameternya apa, misalnya waktu, beban atau yang lainnya dari materialnya. Dan ada juga di sini tuh kita ada juga pengcoatingan. Nah, coating itu biasanya mereka tuh coating sendiri, terus ada sandblasting. Nah, sandblasting ini untuk pembersihan dari si logamnya kayak gitu. Kalau yang dioperasionalkan oleh asisten apa? Nah, biasanya juga yang buat dioperasionalin sama asisten biasanya sih potentiodinamik. Nah, Potensial aja ya? Iya, soalnya potensial. Kalau praktikum sistemnya
praktikan yang mengerjakan, asisten hanya mengawasi, atau kan kayak kalau di logam kemarin ngobrol kan mereka yang mencontohkan, praktikan yang melihat. Kalau di lab Kimkor ini kayak gimana? Nah, kalau di lab Kimkor tuh biasanya juga ada yang dari praktikannya yang menjalankan kayak gitu. Nah, ada juga yang kita cuman mendemonstrasikan dari si alatnya atau menunjukkan. Nanti biar parameternya itu nanti kita yang kasih. Nanti anak-anak praktikannya itu tuh nyari dari apa gramnya, molaritasnya, konsentrasi dari si larutannya. Nah, yang kayak gitu yang biasanya kita bakal tunjukin tuh biasanya cuman di potentiodinamik biasanya. Kalau untuk berarti dari semester berapa tuh ada praktikum? Dari semester 2 ya? 2, ya. Ya kan ya? 2 sampai semester terakhir 5 berarti. 5 apa 6 sih? 6. Dari semua praktikum berarti ada total 3 kan? 3 praktikum, ada kimia dasar dan analitik, korosi, dan perlindungan logam. Dari ketiga praktikum ini menurut kalian sebagai asisten, modul mana atau praktikum mana yang paling seru? Mungkin Keisha baru kan kemarin? Betul ya. Menurut saya kalau sebagai praktikan ya, kalau sebagai praktikan ketika praktikum kimia analitik khususnya kan ada titrasi. Di situ ada terjadi perubahan warna. Di situ mungkin langsung terasa kimianya gimana tuh kan, soalnya cukup fascinating. Untuk sebagai praktikan, untuk sebagai asisten. Kalau sebagai asisten sama, soalnya melihat bagaimana cara anak-anak mereaksikan, menghomogenkan larutan tersebut cukup menghibur gitu. Oke, kalau dari kamu Van? Kalau aku sih yang aku rame ya tahun ini ya so pasti CPLS dong. Sistem. Kamu juga kan tahu kan bagaimana angkatan 2021 bikin banjir suatu lab. Cukup berkesan lah ya korosi 21 tahun ini nih. Gak tahu nih nanti perlindungan gak tahu. Nah apalagi waktu pas Volume System aku hitung-hitung dari 3 hari jalan mereka tuh sampai meledak sampai 10 kali buat Volume System. Apalagi dari garam atau aqua DM tuh mereka tuh sangat hambur-hambur kayak gitu loh. Rekor banget emang. Ngomongin itu deh langsung aja lah. Buat kalian selama menjadi asisten laboratorium kimia dan korosi, ada gak sih cerita lucu, cerita serem, cerita sedih, cerita marah yang kalian udah alamin selama menjabat jadi asisten nih? Kalau ada mungkin boleh ceritain ke kita. Mungkin aku dulu kali ya. Boleh. Kalau cerita seneng tuh yang tadi tuh CPLS tuh lucu banget soalnya di angkatan aku cuman beberapa kali sampai 3 kali. Sekali deh kalau nggak salah angkatan 2020. 2 sesi itu ada sekali. Sekali kan? Gak tahu sih. Sekali gak sih? Iya sekali. Sekali ya udah kalau misalnya. Sebutin nama enggak? Kayaknya orangnya kesini dah. Pokoknya clue-nya ngisi metak di Spotify aja. Apalagi kan waktu pas berkesan tuh ya itu aja sih lucu. Apalagi kalau yang serem mungkin tahun kemarin sih. Apalagi yang kita jadi praktikum. Gimana jaga stress corrosion cracking, SCC kita sendirian. Soalnya angkatan sekarang gak seru, jaganya satu angkatan. Coba jaganya sendiri. 3 orang. Aduh, 3 orang kebanyakan kali sih. Kan satu perwakilan kelompok aja, gak usah seangkatan. Ini mereka sampai seangkatan ya? Iya. Terlalu brotherhood banget. Apalagi nih, tadi serem itu untuk emosinya. Emosinya kayaknya banyak. Aduh, kamu tahun ini sih aku emosi banget gara-gara praktikan kayaknya ya, apalagi soalnya praktikan ini tuh ketahuan kopas, terus dengan kayak nyepelein kita sebagai asisten. Nah itu kesal banget, tapi gimana ya, udah saya tegur juga tetap aja kayak gitu. Terus gimana ya, aku nanggepinnya juga kayak udah capek banget gak sih orang yang udah ditegur kayak gitu. Kebetulan ya ada yang nanya, katanya ciri khasnya laboratorium kimia dan korosi apa sih? Sebenarnya sih aku dari baca juga udah ketahuan ya, kalau yang jadi ciri khas laboratorium kimia dan korosi itu ya friendly. Iya. Banyak kan yang komentar terlalu friendly katanya. Aduh, iya sih. Menurut kalian gimana tuh kalian disebut
Friendly. Lab yang sangat-sangat Friendly friendly. Kamu mau jawab? Jawab dong. Gak kerasa Keisha friendly-nya? Family friendly. Kirain gak kerasa. Kirain gak kerasa. Gimana dong tuh? Kalau aku sih gak mungkiri ya, kalau emang lab kimia dan korosi itu sekarang family friendly. Ya aku juga ngerasa sih, soalnya gimana lagi ya? Soalnya aku tuh ngerasa kalau misalkan aku terus naik, aku tuh ngerasa bakal jenuh sendiri gitu dan Oh, kalau treatmentnya keras. jadinya bakal anak-anaknya tuh bakal nggak nanyain, bakal nggak tahu apa-apa dan mereka tuh jadi sungkan banget gitu sama kita. Nah, aku tuh pingin ngehilangin itu waktu pas di praktikum sekarang, di semester sekarang. Gimana sih caranya biar kita tuh family friendly, terus si anak-anaknya tuh biar bisa nanyain ke kita dan terbukti mereka tuh jadi banyak nanya ke kita, terus lebih tahu. Tapi ya ada kekurangannya. Ada aja yang yang gitu-gitu aja. Nanya langsung deh ke Keisha yang kemarin praktikum, gimana tuh dengan treatment di Kimkor seperti itu? Kalau dari segi penerapan materinya ya, Boleh. jadi lebih enjoy sih, kan kita fun learning jadinya kan, jadi kayak lebih masuk. Jadi lebih enjoy aja, kan kita ngerjain laporan juga sekaligus kita jaga kan kemarin, jadi bareng-bareng bersama-sama, jadi Itu positifnya. iya. Untuk Terus negatifnya ada nggak nih? asistennya juga nih, asistennya ikut bergadang kadang-kadang kan, jadi seru juga gitu. Kalau untuk negatifnya ada nggak tuh? Terlalu baik nih kayaknya. Iya, terlalu baik, jadi kayak sepele gitu kan, jadi menyepelekan. Ya sih, aku juga ngerasa anak 21 atau angkatan Keisha ini emang terlalu menyepelekan gak sih? Oke, untuk kalian ada nggak sih motivasi? Bukan ada sih, pasti ada motivasi lah. Maksud aku tuh motivasi kalian dulu apa sih sampai akhirnya yakin untuk daftar sebagai asisten di Lab Kimkor? Mungkin aku dulu ya. Boleh. Kalau untuk aku sendiri, karena aku emang passionnya di kimia ya, jadi ada peluang masuk ke situ, jadi aku mencoba untuk daftar ke situ dan ternyata emang menambah banyak ilmu secara soft skill maupun secara kimianya juga. Berarti emang kamu suka ya Iya. di dunia perkimiaan? Betul. Kenapa nggak masuk kimia murni? Farmasi tadinya aku mau. Iya, kenapa? Jangan Mungkin bilang di sini tidak diterima. jalannya. Itu betul sekali sebenarnya. Cuman jalannya ketemu Tekamti kayaknya. Aduh, Kita harus bertemu kenapa emang. ya harus ketemu? Iya, harus Kayaknya ketemu muka aku kimia banget. Bener nih. Kayaknya kamu udah melekat banget gak sih sama... Enggak mau, aku mau ganti, mau ganti haluan. Kalau kamu Pan? Aku jawab jujur gak sih? Ya, jujur aja lah. Pertama sih motivasi aku karena diminta sama seseorang buat nge-backup dia apa. Yang kedua tuh alasan aku tuh pingin mengembangkan diri aku sama pingin lebih tahu apa itu kimia sebenarnya. Nah sebenarnya Sekarang udah tahu? dikit. Apalagi aku tuh punya kekurangan yang notabene aku tuh anak SMK yang nggak tahu kimia sama sekali. Terus gimana caranya aku buat nutupin hal ini? Ya aku berpikir dengan mengikuti menjadi asisten lab, aku bisa jadi lebih tambah belajar lagi kayak gitu. Oke. Total berarti ada berapa asisten? Sekarang Iyalah. ada kalau Ya lupa 6. anggotanya. 6. Aku lupa, aku harus ngitung sama yang belum keluar atau sama yang udah fix banget. Terus next akan jadi berapa? Next kayaknya Lagi open recruitment kan? ya, Banyak yang nanya-nanya tuh. kayaknya nextnya aku bakal Nambah berapa orang? 3 orang sih. 3. Oke, kayaknya setelah ini anak-anak mahasiswa baru akan tidak sabar nih masuk lab Kimkor katanya. Baik-baik, Iya. jangan berharap. Aku kayaknya nggak akan baik lagi. Terlalu banyak kecewa. Mungkin
cerita lagi deh, kalian punya cerita nggak menghadapi para praktikan? Kan dari tahun ke tahun beda dong. Ya. Orang-orangnya, wataknya, pola pikirnya. Mungkin ada satu anak yang berkesan banget buat kalian, misalnya dari ujian awal, praktikum sampai ujian akhir, kayak ninggalin bekas cerita gitu buat kalian tuh, kayak gue nggak akan lupain lah nih kelakuan anak gini. Kayaknya ada sih. Boleh lah ceritain. Kalau aku sih ada ya anak yang paling berkesan tuh. Gak apa-apa, nggak usah sebut nama. Itu aja pokoknya. Nah itu kayaknya Mau angkatan boleh ya, angkatan. tahun ini sih lucu banget. Oh, tahun anak 21. Iya. Oke. Soalnya aku ngerasa tahun ini tuh kita tuh terlalu baik deh kayaknya, sampai anak ini tuh sama aku didiemin, dikasih tahu kayak gimana, dan lebih lucunya lagi tuh jadi praktikannya ini tuh malah jadi nyepelein. Yang pertama tuh ada yang lagi main-main lagi praktikum. Cara aku sih cuman gampang ya buat sekarang tuh cuman dengan cara teguran. Cuman kayaknya nggak cukup deh teguran doang kalau buat sekarang. Kalau kayaknya Keisha udah panik, aduh siapa ya. Kalau aku udah lupa ya, kan kemarin terakhir Kim Dasnal. Kim Dasnal tuh berarti anak 22 ya. Iya, anak 22. Kayaknya yang ingat muka lupa nama deh. Iya, ingat lupa Masa semua sih sebenarnya. pada lupa di Kim Dasnal. Kalian Kayak untuk Keisha dan Jehan sepertinya kayak gitu. Lupa. Kalau aku ya ingat lah beberapa mukanya dan namanya Kalau paling. Teteh apa dong berarti? aku inget sih kamu kayak gimana waktu Kim Dasnal. Apalagi Udah tiba-tiba lah. aku di PC Udah lanjut lah. besok. Oh itu biar jadi ya udah rahasia umum, tapi secara offline aja lah. Secara online gak usah. Teman-teman online gak usah tahu. Tahu lah kalian apa. Menurut kalian susah nggak nih jadi asisten? Kalau menurut aku enggak. Kamu Kenapa nggak susah? Enggak juga sih. Kenapa? Enjoy aja. Enjoy sih. Lebih menjadi asisten tuh lebih jadi untuk mengembangkan diri kita. Susah nggak ngatur praktikan? Ayo. Jadi asistennya nggak susah, ngatur praktikannya susah nggak? Kalau jawab jujur sih, iya. Apalagi kita kan bertemu dengan berbagai watak orang dan karakteristik dari orang. Nah, gimana caranya kita tuh buat menjalankan anak itu tuh biar lebih baik lagi, mendorong dia tuh jadi lebih baik tuh emang agak sulit juga sih. Berarti kendalanya ketika menemukan anak yang memang Istimewa bisa disebutnya. jangan dong. Kalau istimewa tuh orang nanti akan berpikirnya dia iya kan kamu Unik berarti. Iya. Unik berarti. Pola pikirnya memang tidak di lab kita aja gitu. Nah. Lab kalian. Kita sih. Kita Gak enak banget. Oke. Mau ini deh. Sama pertanyaannya kayak kemarin di lab logam. Kategoriin asisten-asisten laboratorium kimia dan korosi menurut kalian deh. asisten. Iya, jadi Keisha, pandangan Keisha, Rifandi pandangan Rifandi, misalkan Keisha terlalu baik, Rifandi terlalu jahat, kayak gitu-gitulah. Oke. Mungkin biar bocoran kan buat adik-adik Oh iya. yang Spill dulu. di-spill. Oke. Kita dari ini ke Oreo dulu ya. Boleh. Rifandi ini sangatlah baik dan sangatlah Fred. canda terus. Jilat. Apakah betul? Jilat. Betul ya? Jilat. Ya, bercanda. Dan di belakang layar udah nahan-nahan pin ketawa itu tuh. Sangat banyak memberi ilmu ya. Insya Allah. Insya Iya. Allah. Nah, terus ada Tekamti. Tekamti itu cukup tegas. Dan Galak, udah to the point aja, galak gitu aja. baik kok kemarin. Kemarin. Ya, mau garis lagi. Kamti baik. Tegas Aduh. dan perhatian. Oke. Terus ada Kang Salman. Salman. Kang Salman kemana ya? Gak tahu. Lagi sibuk lah biasa. Sibuk biasa. Kang Salman dia banyak memberi wawasan. Mm-mm. Baik. Terus asik juga dia. Santai aja ya sama dia mah. Terlalu santai gak sih? Oh enggak, Oh, masa santai ya? banget gak sih? Ya, iya. Sorry Salman, bercanda. Lanjut. Kan ya. Terus ada siapa lagi? Jehan. Jehan itu dia baik banget. Dia Iya terlalu baik sih. kadang-kadang terlalu baik. Terlalu baik. Terus ada Terlalu polos. udah deh. Iya. Kamu gak akan Bisa menilai mengerti. diri aku sendiri. Ya udah berarti Rifandi yang menilai. Oke, Aku- Rifandi boleh. Aku orangnya baik.
Kok lu menilai diri lu sendiri sih? Canda-canda. Nggak ada. Jadi kalau yang pertama jadi yang pertama tuh Kamti kenapa tuh bisa dianalin pertama. Terus kalau dibilang Bisa direpotin gak sih? Bukan bisa diandelin. terus anaknya Moody Jelas. apalagi aduh kalau udah Moody-nya dia gimana Jelas. kemana-mana. Oh, di atas semua rencana itu ada Moody. Jadi kalau udah berencana Moody aku nggak bagus, sudah nggak usah. Jadi nanti lagi. Iya, nanti lagi aja. Terus Salman tuh image-nya terlalu santai, baik dan pemberi kayak wawasan yang sangat luas kayak gitu. Terus Keisha tuh anaknya receh pertama. Terus biasanya kalau ngomong iya terus tapi nggak dilakuin kadang-kadang. Kalau Jehan Jehan baik. Terus lebih ke Jehan tuh anaknya polos nggak sih? Yang iya disebutin sih, emang polos, baik dan polos sekali. Dia tuh kalau diperintahin A ya dia Ya, ngelakuinnya A. A. Kalau diperintahin B ya dia ngelakuinnya B. Makanya. Oke, mungkin kalian sebagai asisten atau mungkin abang nih asisten senior bisa lah kasih tips and trick atau mungkin ujangan nih buat penerus lab nanti ke depannya untuk Keisha Jehan mungkin atau nanti asisten-asisten yang akan datang sama para mahasiswa yang nanti tertarik mungkin daftar ke lab. Apa nih kira-kira yang harus dipersiapkan atau gimana nih caranya jadi asisten? Mungkin dari aku sih cuman satu sih. Yang penting ada kemauan yang pertama sama bertanggung jawab. Yang pertama tuh itu, soalnya kalau misalnya ada kemauan tapi nggak bertanggung jawab percuma. Soalnya kalau misalnya cuman mau doang tapi nggak ngelakuin sama aja bohong kayak gitu. Udah itu aja. Iya sih menurut aku yang penting ada kemauan sama Intinya ada bertanggung jawab. kemauan ya. Hmm. Kalau berarti yang sekarang nggak ada kemauan. Ada. Cuman ya itu. Oke. Terakhir dari aku buat teman-teman boleh promosiin ke media atau ke teman-teman online kita perihal teknik kimia dan korosi. Bisa kan ngelakuin pengujian juga kan? Kalau bisa pengujian apa, terus menghubunginya kemana? Ada Instagramnya boleh disebutin? Boleh teman-teman? Buat kalian yang ingin melakukan pengujian biasanya ke potentiodinamik untuk mengetahui laju korosi yang ada, bisa hubungi ke Instagram kita yang ada di Instagram kita yaitu Lab Kimkor. Mungkin nanti ada di sini. Iya, nanti kita cantumin. Biasanya itu tuh kita bakal potensi untuk laju korosi. Terus sekarang tuh ada coating. Buat coating tuh kita bisa melihat ketebalan dari coatingnya atau daya rekatnya dari coatingnya dengan cara wet film thickness sama dry film thickness kayak gitu. Cukup. Promosinya segitu aja. Iya. Jangan lupa di follow Apa? @labkimkor. Boleh mungkin promosiin Instagram kalian. Ya udah berarti secara Instagram aku Ripandi HRHP. Kalau Keisha, Kalau aku Keisha Sandia. oke. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Ada di Teknik Metalurgi Unjani, terutama Laboratorium Kimkor atau Kimia dan Korosi. Kalau misalkan dirasa kurang, mungkin bisa DM aja langsung ya ke Lab Kimkornya tentang mereka tuh ada apa aja alatnya, pengujian dan lain-lainnya. Terima kasih sudah main-main ke Metalk hari ini. Terima kasih juga. Terima kasih Metalk. Semoga gak kapok ya. Oke Metalurgis, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan jangan lupa juga follow Spotify kita, Metalk. Sampai ketemu di next episode. Bye-bye.